Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Dan semoga yang mempunyai hutang Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Yang mempunyai hajat-hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya dan kita dibimbing dengan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini bulan yang sangat dimuliakan. Disebut dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui ya, kita dari tanggal 1, 2, 3 hingga sekarang kita mengejar keutamaan bulan Rajab. Tetapi kita tidak memperhatikan tentang larangan-larangan apa saja di dalam bulan-bulan haram itu supaya kita bisa menjauhinya. Maka kita harus mengetahui apa saja sih larangan di bulan Rajab dan bulan haram-haram yang lainnya. Jangan salah kaprah ketika kita mengejar keutamaan tapi kita mendobrak apa yang dilarang di dalam bulan-bulan itu. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahu adzim. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran fi kitabillah, ada 12 bulan dalam kitab Allah Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, dan Allah pada satu hari itu menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, yang muharramatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang dimuliakan oleh Allah ada 4 diantaranya. Yang diharamkan, haram apa saja? Nah, ini termasuk larangannya. Dzalikad dinul qayyim, ini adalah ketetapan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita memasuki bulan haram-haram diantaranya bulan Rajab, yang pertama fala tudlimuhun wa fala tudlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita berbuat dolim dalam bulan haram itu pada diri kita. Anfusakum. Kenapa? Karena apa? Dosanya bisa dilipat gandakan seperti kebaikan-kebaikan di bulan Rajab, bulan haram yang lainnya dilipat gandakan. Maka dosa yang diperbuat di bulan haram ini termasuk bulan Rajab itu akan dilipat gandakan. Sesuai dalam tafsir ini dijelaskan a'dhamu wizron, sangatlah besar. A'dhamu wizron, sangatlah besar apanya? Dosanya ketika kita melanggar. Maka satu, jangan bermaksiat mendolimi diri sendiri. Seperti apa? Fadulmun nafsi yakunu bi mukhalafatillah, membedaan perintahan Allah. Allah memerintahkan sholat, kemudian kita tidak menjalankannya, itu dolim pada diri kita. Nah, maka dolim pada diri kita di bulan haram ini lebih besar dosanya. Contoh, bulan Maulud atau bulan-bulan yang lain selain bulan haram, kita berbuat dosa, kita tidak melakukan sholat, maka dosanya besar. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan sholat di bulan-bulan haram, maka dosanya a'dhamu wizron, lebih besar. Maka ini lebih ditekankan dalam bulan haram, janganlah mempersengaja melakukan dosa, karena dosanya itu lebih besar daripada bulan-bulan selain bulan haram, seperti pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan haram yang lain. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Dan yang kedua yaitu waqatilul musyrikina kafah. Janganlah kita
berbuat dolim kepada orang lain, merampas harta orang lain tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh berdolim kepada orang lain, merampas harta orang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta teman kalian, antara kalian itu memakan harta dengan cara yang batil, merampas, merampok, maling atau apalah, jamret, itu tidak boleh. Terutama di bulan haram. Karena apa? Karena dosanya bisa dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, kita dilarang di dalam bulan haram itu yaitu membalas. Tidak boleh membalas. Ketika orang lain berdolim pada kita, mendolimi kita, maka kita jangan membalas dengan keburukan. Tetapi kita harus membalas dengan kebaikan. Itu sifat Rasulullah SAW. Jadi orang berbuat dolim kepada kita, maka kita tidak boleh membalas. Kita balas saja dengan mendoakan. Itu lebih indah, lebih baik. Jika orang lain mencaci maki kita, kemudian menganiaya kita, maka kita balas dengan mendoakannya supaya orang tersebut bisa soleh, kita juga bisa soleh. Karena ingat, da'watul madlumi mustajabatun. Doanya orang yang didolim itu lebih mustajab. Maka dari itu, ketika kita didolim, maka janganlah pernah membalas, tapi balaslah dengan berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan orang yang mendolimi kita. Karena ketika itu kita akan melahirkan kedamaian, ketentraman dalam jiwa kita, dan orang tersebut akan tersentuh hatinya ketika kita tidak membalas, apalagi di bulan haram ini. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yas'alunaka 'anil syahril haram, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bulan haram, maka turun ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Jadi permusuhan, peperangan dalam bulan haram itu kabirun, lebih besar-besarnya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang ketiga itu membalas tentang kezaliman. Kemudian kita dilarang bermaksiat. Bermaksiat di bulan haram juga dilarang. Karena apa ikhwan fillah? Bermaksiat itu mau di bulan haram ataupun selain bulan haram itu akan menodai hati kita. Satu kali orang melakukan maksiat, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak melakukan maksiat-maksiat, maka hatinya juga akan menjadi hitam. Yang artinya hati itu hati ma'nawi, bukan jantung, ya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 larangan itu jangan pernah kita langgar, karena bisa mengakibatkan kepada faidah-faidah, keutamaan-keutamaan di bulan haram termasuk bulan Rajab. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.